Seru debat Ngabalin dan Rocky Gerung soal kabinet baru Jokowi. Undang-Undang Nomor 9 tata cara tentang orang menyampaikan pendapat. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Ini belajar di berbagai negara, Mesir, Prancis itu hidup dengan pesimisme. Itu dasar dari demokrasi Prancis, karena pesimisme, maka dia bisa batalkan kalau dipakai dalam Tocqueville benar, tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar. Jangan keliru. Karena begini, konsep oligarki yang dijelaskan oleh Rocky yang disebut dengan ini kan terkait dengan masalah keterlibatan partai politik. Tetapi kan begini, memang kalau Bung Rocky tidak di dalam tidak tahu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jangan keliru. Karena begini, konsep oligarki yang dijelaskan oleh Rocky yang disebut dengan ini kan terkait dengan masalah keterlibatan partai politik. Tetapi kan begini, memang kalau Bung Rocky tidak di dalam tidak tahu mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh Rocky Gerung, itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang itu loh. Tersesat tadi. Iya, tersesat. Suasana istana belakangan ini memang ngeri-ngeri sedap. Nah, tadi saya baca di koran tuh, Presiden bilang Menko akan punya hak veto terhadap kebijakan menteri itu. Barusan diceritakan di koran itu. Ini kan bagaimana mungkin Presiden itu mewakafkan hak vetonya pada Menko? Lah mestinya Presiden yang memveto kan? Itu terlihat bahwa Menko ini jadi bumper. Kalau hari ini kabinetnya tersusun lebih kurang baru sehari, masuk 2 hari lah. Tentu saja kita tidak bisa memberikan penilaian apa-apa. Tetapi yang memiliki kewenangan untuk bisa menilai dan menakar seberapa jauh kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh para menteri dengan kemampuan eksekusi mereka itu tidak ada lain kecuali Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan penuh kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengangkat dan memberhentikan mereka. Hari ini baru hari kedua, kawan. Mustahil seorang presiden bisa mengangkat para pembantu-pembantunya yang dengan tidak mengukur dia punya kapasitas. Tapi betulkah di belakang itu Banyak tokoh datang dan pergi sekaligus berharap ada yang mantap melangkah. Sandra, dia gambarkan masa depan yang sebetulnya berbahaya, tapi orang anggap wah ada Hana Rizal yang ngomong gak ada yang percaya tuh. Padahal dia bikin kalkulasi metodologi kan. Jadi itu keadaan kita sebetulnya tuh. Nah, saya nggak mau komentari itu karena kan kita mau komentari apa itu, ini semua orang udah komentar segala macam, politisi yang pengamat segala macam seolah-olah mengomentari isi dari kabinet itu, dicarikan apologi. Saya baca barusan di media massa seluruh apologi tentang kehadiran yang maksudnya Pak Prabowo di situ, apologi semua. Jelaskan bahwa kewenangan sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Tahu nggak hak prerogatif? Hak prerogatif itu adalah hak istimewa. Quote and quote adalah hak mutlak. Jadi kalau kita bicara tentang konsep oligarki itu pasangannya versusnya adalah demokrasi. Kita memilih sistem pemerintahannya adalah presidensil. Itu sebabnya presiden mengangkat 7 orang. Ada Pak Pratikno, ada Pak Muldoko, ada Ibu Retno, ada Bung Alex, dan beberapa lagi yang lain 7 orang. Untuk apa? Untuk membantu dan mendeteksi orang-orang yang telah beliau canangkan terkait dengan profil yang mereka miliki. Tak sedikit juga yang hanya terlena di rumah. Lalu di tangan duet maut Jokowi dan Ma'ruf, keluarlah titah pembagian jatah dalam Kabinet Indonesia Maju. Tapi kita mesti tahu bahwa Jokowi waktu susun kabinet kan bukan sekedar lihat mana profesional mana partai. Dia juga mesti konsultasi diam-diam dengan yang disebut oligarki di belakang layar, yang punya kepentingan dengan apa kebijakan di depan yang bisa menguntungkan dia. Bagaimana
papers hak tanah segala macam bisa diamankan lagi 5 tahun ke depan kan. Kan bagian itu yang nggak, yang seolah tersihir tuh. Saya nggak bisa. Karena begini, Bang Rizal akan menambahkan setelah Anda ribut berdua ya. Rocky, apa yang menjadi keresahan Anda? Iya, saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral, akademisi Australia segala macam itu, import, buat menerangkan soal oligarki ini. Tapi kan mau dibantah sama brother Ngabalin kan, karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden. Saya nggak benar. Karena kemarin, jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama pampers. Gimana coba? Itulah. Diharapkan dapat menjadi susunan yang berfaedah. Itulah saya bilang gini. Jokowi datang setelah Indonesia demokrasi. Itu sebabnya saya katakan. Makanya saya selalu bilang, semua kejahatan kalian dalam nyinyir, semua kejahatan kalian dalam membuli orang, semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Contoh apa yang dimaksudkan? Bung. Saya nanti baru Bang Rizal. Dengar dulu. Tadi Rocky Gerung Anda bicara saya dengar, dan Bang Rizal bicara saya dengar. Oke, berapa lama? Pakailah tunjuk cara demokrasi yang bagus kepada mereka. Mereka sedang menonton kita. Ini ya, saya terangkannya, saudara Ngabalin. Oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test. Justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden. Kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi di kita, isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki. Setuju nggak kalau ini diangkat? Ya ada messengernya, tentu ada kegiatan di bawah media yang nggak bisa orang terangkan. Tapi kalau disebut pesimisme, pesimisme itu bagus supaya kita bisa bikin kalkulasi. Itu pesimisme itu bukan soal rasa hati kita. Pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan. Nah ini saudara Ngabalin nih belajar berbagai negara, Mesir, Prancis itu hidup dengan pesimisme. Itu dasar dari demokrasi Prancis, karena pesimisme, maka dia bisa batalkan kalau dipakai dalam Tocqueville benar, tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar. Membangun Indonesia maju dan melenyapkan rakyat yang kemarin terbelah. Jadi tentu untuk kepentingan masa depan generasi, ya ini lagi-lagi untuk kepentingan generasi. Bapak ingat bahwa Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E. Turun lagi adalah Undang-Undang nomor 9 tata cara tentang orang menyampaikan pendapat. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Tahu nggak itu? Apa yang hendak dilakukan? Saya bilang, Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Tapi baru ada zaman Joko Widodo. Kurang bisa dipercaya nih. Ini berita hoax dan faktanya tidak nyambung. Itu saya lihat gambarnya aja. Tapi nanti saya jelaskan. Sekarang saya mau terangkan itu merosotnya demokrasi. Indeks demokrasi kita turun terus itu. Kenapa? Karena parameternya pertama bukan karena Pak Jokowi menghasilkan demokrasi, salah. Pak Jokowi masuk dalam sistem yang demokratis gitu sejak 98. Jadi jangan ditanya apa yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan demokrasi. Yang akan orang ukur apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun di masa pemerintahan Jokowi itu. Seluruh parameter dunia demokrasi itu turun terus. Jadi Jokowi memerosotkan demokrasi. Nah ini juga indeksnya taruhan sama saya. Ini bulan Desember nih hari hak asasi manusia, lihat ya, itu indeks demokrasi masih turun. Yang sering dicarikan pembenaran adalah ini demi kebangsaan. Supaya bangsa ini nggak pecah, semua mesti masuk di dalam Indonesia tanah air beta pusat
jaya.